Seri 11 Bukek Xiansu. Suling Emas Naga Siluman. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 49. Nasihat ayahnya itu selalu menjadi pegangan Qian Bu, maka kini mendengar akan urusan yang diceritakan oleh ketua dan wakil ketua Kunlun Pai, dia tidak bergerak untuk ikut-ikut, walaupun dia merasa tertarik. Dia pun tahu bahwa Pangeran Qian Liong adalah seorang pangeran muda yang bijaksana dan menghargai orang-orang gagah, bahkan yang dicinta oleh banyak pendekar karena mereka mengharapkan kelak pangeran ini akan menjadi seorang kaisar yang bijaksana. Lo Qianwei membicarakan urusan pangeran dengan maksud bagaimanakah? Akhirnya Qian Bu bertanya secara langsung sambil memandang tajam. Kini ketua Kunlun Pai yang agak pendiam itu yang berkata, mendengar akan bahaya yang mengancam diri sang pangeran, kami tak dapat tinggal diam saja, Suma Tai Hiap. Yang dapat kami andalkan hanyalah murid Pinto Chia Han Beng ini. Betapapun juga, Pinto masih sangsi apakah dia akan cukup mampu melaksanakan tugas seberat itu, mengingat bahwa pihak lawan terdapat orang-orang sakti seperti Ngo Okei dan lain-lain. Maka, melihat kemunculan Samwi yang mempunyai kepandaian hebat, maka Pinto akan merasa gembira mendengar kalau saja Samwi tertarik dan dapat bekerja sama dengan Han Beng untuk menyelamatkan pangeran. Mendengar ucapan ini, Suma Qian Bu menarik napas panjang. Harap Jiwi Lo Qianpui suka memaafkan kami dan tidak menjadi kecewa. Hendaknya diketahui bahwa kami mempunyai urusan pribadi yang penting, yang mengharuskan kami kembali ke Pulau Es, maka kami tidak akan dapat mencampuri urusan kehilangan sang pangeran itu. Melihat kekecewaan membayang di wajah ketua Kunlun Pai itu, Qi Xian ikut bicara. Akan tetapi harap, Lo Qianwei tidak terlalu merendahkan diri sendiri. Kulihat bahwa dia telah memiliki ilmu kepandaian yang amat hebat. Dia menuding ke arah Chia Han Beng yang cepat menundukkan mukanya yang berubah merah. Kami tidak ingin terlibat dalam urusan golongan atas, kata pula Siang In. Xian Cai, Samwi tentu memiliki alasan kuat sendiri maka berpendirian demikian. Maafkanlah kami yang telah berani membujuk Samwi. Percakapan dilanjutkan dalam suasana yang kurang enak karena penolakan ini dan tak lama kemudian Qian Bu berpamit dan meninggalkan Kunlun Pai bersama istrinya dan Qi Xian. Setelah mereka tiba jauh dari tembok perkampungan Kunlun Pai itu, Qi Xian yang sejak tadi merasa penasaran bertanya. Mengapa kalian menolak? Bukankah kalian adalah pendekar-pendekar yang sudah sepatutnya melindungi sang pangeran yang terancam bahaya? Qian Bu dan istrinya tersenyum. Qi Xian, engkau tidak tahu. Memang harus kami akui bahwa Pangeran Qian Liong adalah seorang pangeran yang bijaksana dan dicinta oleh para pendekar. Akan tetapi kita belum tahu siapakah yang menentangnya. Kalau yang menentangnya itu orang-orang dari golongan hitam seperti Ngo Okei dan kawan-kawannya, memang sudah sepatutnya kalau kita turun tangan melindungi beliau. Akan tetapi, engkau pun tahu bahwa pangeran itu adalah seorang pangeran Manchu, dari istana kaisar penjajah. Bagaimana kalau yang menentang itu kaum patriot yang menghendaki terbebasnya rakyat dari cengkeraman penjajah? Qi Xian memandang dengan mata terbelalak heran. Ia sudah amat akrab dengan Qian Bu dan istrinya, maka tidak ada lagi perasaan sungkan di dalam hatinya dan langsung saja ia berkata. Tapi, Tai Hiap, bukankah ibumu sendiri seorang putri istana dan bukankah itu berarti bahwa engkau sendiri masih terhitung keluarga kaisar? Qian Bu menghela napas panjang. Tidak salah. Ibuku seorang putri Manchu. Akan tetapi ayahku seorang pendekar. Betapapun juga, lebih banyak darah Han mengalir di dalam tubuhku, dan betapapun juga, sebagai seorang pendekar aku tidak setuju dengan penjajahan. Maka terus terang saja, agaknya tidak mungkinlah kalau aku harus menentang para patriot. Tapi, bukankah keluarga Pulau Es terkenal sekali dalam membasmi para pemberontak? Nama-nama seperti Putri Nirahai dan Putri Milana amat terkenal. Engkau harus dapat membedakan antara pemberontak yang bergerak demi merebut kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri, dan pemberontakan rakyat yang tertindas dan yang ingin menghalau penjajah. Kukatakan tadi, andai kata yang menentang kaisar itu golongan hitam, tentu aku akan turun tangan membela pangeran. Sudahlah, Qi Xian, sesungguhnya bukan itu yang mendorong kami untuk menolak tawaran ketua Kunlun Pai dan yang memaksa kami harus cepat pulang ke Pulau Es. Apakah itu? Qi Xian bertanya dan tiba-tiba Siang In merangkulnya. Nyonya ini tertawa dan mukanya menjadi merah sekali, akan tetapi sepasang matanya berseri-seri. Dirangkulnya darah itu dan dibisikinya.
Mendengar bisikan ini, Cisian terlonjak kegirangan dan ia pun merangkul leher Siang In dan mencium pipinya. Benarkah, Enci? Ah, Kyonghi, Kyonghi. Sungguh aku merasa ikut gembira sekali, Enci Siang In. Terima kasih, adikku, dan terima kasih pula atas bantuanmu ketika kami menundukkan ular naga hijau itu. Karena tanpa bantuanmu. Ah, mudah-mudahan kelak putramu gagah perkasa seperti naga, Enci. Hus. Bagaimana kau tahu dia bakal laki-laki? Siang In mencela dan mereka pun tertawa gembira. Akan tetapi, kegembiraan hati Cisian hanya sebentar karena segera wajahnya yang cantik menjadi muram ketika Qian Bu dan Siang In memberitahu kepadanya bahwa hari itu juga suami istri ini akan meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Pulau Es. Karena Siang In sudah mengandung, hampir 2 bulan kandungannya, maka tidak baik kalau mereka terus merantau, dan Siang In harus tenang tinggal di rumah. Kita berpisah di sini, Cisian. Yang baik-baik engkau menjaga diri. Kepandaianmu sudah cukup tinggi dan kiranya engkau sudah dapat menjaga diri sendiri dengan cukup kuat. Akan tetapi hanya satu hal yang harus kau ingat benar, yaitu kurangilah watak kerasmu itu. Demikian Qian Bu meninggalkan pesan setelah mereka tiba di dalam pondok dan suami istri itu sudah mempersiapkan diri untuk berangkat. Saking terharunya, Cisian hanya mengangguk, kemudian ketika Siang In hendak berpamit kepadanya, Cisian merangkul dan keduanya saling peluk sambil menangis. Aneh memang melihat 2 orang wanita yang sama-sama memiliki kepandaian amat tinggi dan kegagahan luar biasa itu kini saling rangkul sambil menangis. Betapapun juga, mereka itu adalah wanita-wanita yang tentu saja lebih halus perasaannya dibandingkan pria. Akhirnya, suami istri itu pergi meninggalkan Cisian. Mereka singgah di dusun naga hijau untuk pamit kepada para penghuni dusun. Setelah ditinggalkan oleh 2 orang itu, Cisian juga tidak tahan tinggal lebih lama lagi di pondok dalam hutan itu. Ia mengemas barang-barangnya dan ia pun segera pergi dari situ tanpa pamit lagi kepada para penghuni dusun. Sebentar saja sudah pergi jauh meninggalkan dusun itu, menuju ke timur dan setelah senja mendatang, barulah ia menghentikan perjalanannya, beristirahat di bawah pohon besar di sebuah lereng gunung. Ketika ia duduk di bawah pohon besar itu, memandang ke kanan kiri yang amat sunyi, merasa benar betapa ia hidup seorang diri saja di dunia ini, tiba-tiba saja rasa kesepian menyelinap di dalam hatinya dan tak dapat ditahannya lagi, air matanya jatuh berderai di atas kedua pipinya. Cisian menangis karena sedih, karena merasa kesepian. Ia merasa ngeri, merasa asing, merasa kehilangan dan ditinggalkan. Rasa kesepian, merasa sendiri saja tanpa teman, merasa terasing dan tidak ada yang mempedulikan, perasaan ini amat ditakuti oleh semua orang. Perasaan ini mendatangkan iba diri dan kesedihan. Karena takut akan rasa kesepian inilah maka semua orang mudah sekali terikat, bahkan suka mengikatkan diri dengan sesuatu. Kita merasa ngeri kalau harus menderita kesepian, maka kita mengikatkan diri dengan istri, keluarga, sahabat, bangsa, suku kelompok, atau kita mengikatkan diri dengan gagasan-gagasan sehingga kita merasa aman dan merasa tidak sendirian. Rasa ngeri membayangkan harus bersendirian inilah agaknya yang membuat kita merasa ngeri akan kematian. Bagaimana kalau kita mati? Kita akan sendirian, akan kehilangan segala-galanya. Inilah yang mendatangkan kengerian, dan karena ini pula maka kita mengikatkan diri dengan segala macam agama atau kepercayaan, sebagai penghibur diri di waktu masih hidup bahwa kalau kita mati kelak, kita akan terbebas daripada sendirian, itu. Akan tetapi, benarkah bahwa kesunyian, keheningan, di mana kita berada seorang diri, baik jasmani maupun rohania, sendiri tanpa siapapun juga, mendatangkan kengerian? Siapakah itu yang merasa ngeri? Bukankah yang takut itu adalah pikiran yang membayangkan segala keadaan, mengharapkan yang menyenangkan dan menghindarkan yang tidak menyenangkan? Pernahkah kita menghadapi kesunyian ini, kesepian ini, rasa bersendirian ini, menghadapinya, mengamatinya tanpa penilaian, tanpa pendapat dan gagasan tentang kesepian itu? Maukah kita mencoba untuk menyelami kesepian ini, memandangnya tanpa ide-ide tentang kesepian sehingga antara kesepian dan kita tidak ada jarak pemisah lagi? Sehingga kita merupakan sebagian daripada keheningan itu? Proses badaniah yang menjadi tua, lapuk lalu mati, merupakan hal yang wajar. Kita tidak merasa takut atau ngeri akan hal itu. Yang kita takutkan adalah bagaimana nanti jadinya dengan kita. Bagaimana nanti dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cinta,
dengan harta benda kita, dengan nama kita, kedudukan kita dan sebagainya lagi. Semua ikatan-ikatan itulah yang membuat kita merasa ngeri untuk mati, ngeri untuk berpisah dari semua itu. Kita merasa ngeri karena dengan kehilangan semua itu, kita ini bukan apa-apa lagi. Kita membayangkan, apakah jadinya dengan kita kalau kita tidak punya keluarga lagi, tiada teman, tiada harta benda, tiada segala yang kesemuanya mendatangkan kesenangan itu? Itulah sebabnya mengapa kita takut akan kematian, takut akan kesepian. Pikiran yang membentuk si aku yang selalu ingin senang dan menjauhi ketidaksenangan, pikiran ini yang merasa ngeri karena membayangkan bahwa semua kesenangan itu akan berpisah dari kita. Akan tetapi, kita dapat merasakan keadaan mati ini selagi kita masih hidup. Jasmani kita masih hidup, akan tetapi kalau batin kita dapat terbebas dari segala ikatan, maka rasa takut akan kehilangan ikatan-ikatan itu tidak ada. Dan tanpa adanya rasa takut ini, maka keheningan atau kesunyian akan merupakan sesuatu yang lain sama sekali. Bukankah berarti bahwa kita lalu menjadi seperti patung hidup? Sama sekali tidak. Kita masih hidup di dalam dunia ramai dengan segala aneka ragam, namun batin kita bebas daripada ikatan, sehingga kalau sewaktu-waktu kita harus berpisah, kita tidak akan merasa takut atau ngeri, kita tidak akan merasa berduka. Ikatan selalu menimbulkan rasa takut akan kehilangan dan rasa duka kalau kehilangan. Makin kuat ikatan itu, makin besar rasa takut dan makin besar kedukaan. Sebuah benda saja dapat menimbulkan ikatan yang demikian kuat sehingga kalau kita kehilangan benda itu, akan timbul rasa duka yang amat sangat. Dapatkah kita terbebas dari ikatan dengan kesemuanya itu? Ada yang bertanya bahwa kalau kita bebas daripada ikatan dengan keluarga, bukankah itu berarti bahwa kita tidak mencinta keluarga kita lagi? Sama sekali bukan demikian. Cinta kasih sama sekali bukanlah ikatan. Kalau kita mencinta anak kita, benar-benar mencintanya, hal itu bukan berarti bahwa kita harus terikat dengan anak kita itu. Yang ada hanya bahwa kita ingin melihat anak kita berbahagia hidupnya. Sebaliknya, ikatan menimbulkan keinginan untuk menyenangkan diri sendiri, karena memang ikatan diciptakan oleh si aku yang ingin senang tadi. Cinta yang mengandung ikatan bukanlah cinta kasih namanya, melainkan keinginan untuk memuaskan dan menyenangkan diri sendiri. Cinta yang mengikat kepada anak menimbulkan keinginan untuk menguasai anak itu, untuk memperoleh kesenangan batin melalui si anak, dan terasa berat kalau berpisah, karena si aku merasa dipisahkan dengan sumber yang menyenangkan diri. Tidakkah demikian? Demikian pula dengan istri atau suami atau keluarga atau benda, atau juga gagasan. Semua itu hanya merupakan alat untuk menyenangkan diri sendiri dan karenanya menimbulkan ikatan. Cinta kasih baru ada kalau tidak terdapat keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Dan tanpa adanya cinta kasih, tidak mungkin ada kebaikan atau kebajikan, karena tanpa adanya cinta kasih, segala yang nampak baik itu adalah semu, berpamrih, dan segala macam pamrih itu sumbernya adalah pada si aku yang ingin senang. Setelah menumpahkan rasa dukanya melalui runtuhnya air mata, akhirnya timbul semacam kelegaan di dalam hati Cixin. Ia termenung dan dalam renungannya ini ia lupa segala, lupa akan kedukaannya, lupa akan keadaannya yang kesepian. Ia memandang ke depan dan melihat angkasa sedemikian indah dan agungnya, penuh dengan tata warna yang tak dapat dilukiskan indahnya. Ada warna merah yang beraneka macam, dari merah yang jingga sampai yang jambon dan kekuning-kuningan, ada warna biru yang belum pernah dapat dibandingkannya dengan warna biru di bumi. Dan awan-awan kelabu membentuk makhluk-makhluk yang aneh, raksasa yang perkasa, binatang buas yang luar biasa. Senjakala menciptakan keindahan yang demikian agung dan besarnya, yang sekaligus mengusir atau membuat lupa segala kedukaannya yang tadi menyelimuti hati Cixin. Hal ini adalah karena segala pikiran, batin dan segala indera dara itu dicurahkan kepada keindahan di angkasa itu. Dan kalau sudah begini, maka segala sesuatu nampak indah. Bahkan pohon yang berdiri terpencil di depan itu, pohon yang sebagian batangnya rusak oleh ketuaan, yang beberapa cabangnya gundul dan kering, nampak menonjol dan hidup, merupakan sebagian yang tak terpisahkan dari segala yang indah. Juga dirinya terlebur menjadi satu kesatuan daripada keindahan dan keheningan itu, tidak terpisah-pisah. Pada saat itulah Cixin mengalami apa yang dinamakan kematian. Akan tetapi, gerengan seekor binatang buas membuyarkan kesatuan itu dan begitu pikiran Cixin bekerja, ia pun sudah kembali lagi kepada dirinya sendiri, dirinya yang kesepian, dirinya yang penuh dengan iba diri. Dan Cixin melewatkan malam yang menggelisahkan.
apakah yang telah terjadi dengan diri Pangeran Qiangliong? Seperti telah kita ketahui dari bagian depan cerita ini, pangeran yang bijaksana ini telah bertentangan dengan Sam Tai Hou, dan dengan bantuan keluarga pendekar Cao Kok Chu, istrinya Wan Cheng dan putranya, Jenderal Muda Cao Chin Liong. Akhirnya pangeran membuka rahasia Sam Tai Hou, membuat nenek tua ini terserang penyakit jantung dan tewas. Setelah Sam Tai Hou dan kini kaki tangannya dibasmi dari istana, hati pangeran itu merasa lega dan gembira bukan main. Akan tetapi, pangeran yang semenjak muda sekali sudah suka sekali berkelana ini, tidak dapat tinggal diam terlalu lama di istana. Pada suatu hari, dia sudah lolos lagi dari istana dan mengembara ke barat, menyamar sebagai seorang pemuda biasa saja. Kesukaannya mengembara ini selain didorong oleh keinginannya untuk mengenal rakyat lebih dekat, juga karena dia ingin mempelajari dan mendengar suara rakyat agar kelak kalau dia menggantikan ayahnya memerintah, dia akan dapat mengambil sikap dan keputusan yang sesuai dengan selera rakyat terbanyak. Di samping ini, pemuda bangsawan ini pun suka bergaul dengan para sastrawan dan para pendekar dan hanya dengan menyamar sebagai seorang biasa sajalah maka pergaulannya itu dapat berjalan dengan perasaan bebas. Tidak seperti kalau mereka itu menghadapnya sebagai seorang pangeran di mana harus dilakukan banyak peraturan dan peradatan. Seperti biasa, biarpun pangeran ini tidak memperkenankan pasukan pengawal untuk mengawal perjalanannya, namun ada pengawal-pengawal istana rahasia yang diam-diam membayanginya, di samping beberapa orang pendekar yang mendengar akan perjalanan ini lalu membayanginya untuk melindunginya secara diam-diam. Pangeran Qianliong juga maklum akan hal ini. Sebenarnya dia pun tidak merasa senang dilindungi secara diam-diam seperti ini, akan tetapi karena yang melindunginya tidak menampakkan dirinya, tentu saja dia pun tidak dapat berbuat sesuatu untuk mencegah mereka. Para Huisyo yang menerima kedatangan pangeran itu, menyambutnya sebagai seorang pemuda yang dermawan. Pemuda ini memberi sumbangan yang cukup besar dan ketika pemuda itu menyatakan bahwa dia ingin memperoleh kamar dan bermalam di kuil itu, para Huisyo segera menyambutnya dan menyediakan sebuah kamar yang sederhana di sebelah belakang bangunan kuil. Karena dia merasa amat tertarik oleh bangunan kuno kuil itu dan ingin menenangkan hatinya di dalam kuil maka Pangeran Qianliong ingin bermalam di situ dan tidak bermalam di rumah penginapan seperti biasa. Hal ini menyulitkan para pelindungnya. Kalau pangeran itu bermalam di rumah penginapan, para pelindung itu dapat pula menyewa kamar di rumah penginapan itu untuk mengamat-amati sang pangeran. Akan tetapi sekali ini sang pangeran bermalam di kuil, tentu saja tidak mungkin bagi mereka untuk bermalam di kuil itu juga. Maka mereka berpencaran dan ada juga yang bermalam di tempat terbuka di belakang kuil, atau di rumah penduduk di sekitar kuil itu. Pada hari kedatangan sang pangeran di kuil Hok Tikong itu, seperti biasa banyak pula orang datang bersembahyang. Memang kuil itu amat terkenal. Manjur, yaitu banyak permintaan para pemujanya tercapai setelah bersembahyang di kuil itu. Dan setelah tercapai apa yang diminta mereka lalu membayar. Kaul, yaitu semacam janji untuk membalas jasa atau untuk menyatakan terima kasih apabila permintaan mereka terkabul. Kaul ini berupa sembah yang besar-besarnya, membakar segala macam harta kekayaan berupa tiruan dari kertas yang dimaksudkan agar di sananya, dapat menjadi barang berharga sungguh-sungguh untuk memberi sumbangan kepada yang telah mengabulkan permintaan mereka. Bahkan sampai zaman sekarang pun masih ada kepercayaan semacam itu. Tentu saja dengan bermacam cara, sesuai dengan tradisi dan agama masing-masing. Dan semua ini jelas memperlihatkan betapa lemahnya kita manusia ini. Melihat betapa diri sendiri ini kosong dan lemah, tidak ada apa-apanya, melihat pula akan kehidupan yang menimbulkan rasa takut, didorong pula oleh keinginan-keinginan untuk mengejar kesenangan-kesenangan baik kesenangan jasmani maupun rohani, maka kita yang merasa tidak berdaya ini lalu mencari pegangan. Kita lalu membayangkan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi itulah yang kita jadikan sasaran untuk membantu dan menolong kita, baik dalam mencapai kesenangan lahiriah maupun batiniah. Pikiran lalu mereka reka menurut kepercayaan masing-masing, menurut tradisi ribuan tahun lamanya. Dibuatlah arca-arca, patung-patung, benda-benda keramat dan dipujanya sebagai tempat yang dihuni oleh sesuatu yang kita anggap lebih tinggi daripada kita itu. Timbul sebutan dewa-dewa, malaikat-malaikat, roh-roh suci, dan sebagainya lagi. Kita bukan hanya memujanya karena rasa takut, karena ingin selamat, ingin terlindung dan sebagainya, akan tetapi juga kita memuja untuk meminta sesuatu, minta bantuan agar sukses dalam usaha perdagangan, agar dapat jodoh, agar dapat anak, agar menang perkara,
agar manjur kutuk kita terhadap musuh, dan sebagainya lagi. Dan kalau kebetulan, apa yang kita minta itu terkabul, kepercayaan kita menjadi semakin tebal dan kita lalu membalas budi dengan cara masing-masing. Demikianlah keadaannya. Kalau kita mengamati itu semua, bukankah kita ini sungguh lemah dan bodoh sekali? Kalau kita melihat dengan sungguh-sungguh bahwa semua itu adalah palsu dan timbul dari rasa takut kita, dari keinginan kita memperoleh segala macam kesenangan, beranikah kita untuk menanggalkan itu semua? Kalau tidak berani, berarti kita belum melihat kenyataan akan kepalsuan itu. Di antara para tamu yang datang bersembahyang, terdapat seorang laki-laki setengah tua. Usianya sudah mendekati 50 tahun, akan tetapi dia masih nampak gagah dan tampan. Pakaiannya sederhana namun bersih dan rapi, wajahnya yang tampan gagah itu selalu berseri dan mulutnya selalu membayangkan senyuman sehingga orang-orang suka melihatnya. Tamu ini tidak ikut sembahyang, hanya mengamati tempat itu dan orang-orang yang bersembahyang dengan sinar mata tajam. Seorang Huisyo tua menyambut pria gagah ini dan pria itu menjura sambil bertanya. Apakah Ciong Suhu ada di dalam? Dia telah sejak tadi menantimu, Tai Hiap. Silakan masuk ke ruangan tamu di sebelah kanan. Pria itu mengangguk dan berjalan masuk. Ketika dia memasuki ruangan tamu sebelah kanan, seorang Huisyo tua yang bertahi lalat di dahinya, yaitu Ciong Huisyo yang menjadi ketua kuil itu, cepat menyambutnya dan segera mereka bercakap-cakap dengan suara lirih. Baik sekali engkau cepat datang, Bu Tai Hiap, kata Ciong Huisyo dengan wajah berseri. Pinceng sudah khawatir sekali karena menurut beberapa orang penyelidik, Ngo Oke sudah nampak berada di kota ini pula. Pria gagah itu memang bukan lain adalah Bu Sengkin atau Bu Tai Hiap, pendekar terkenal itu. Kita sudah mengenal pendekar ini sebagai ayah kandung Cisian, dan juga sebagai seorang pendekar yang mempunyai banyak istri. Seperti telah diceritakan dalam bagian depan, Bu Sengkin dan keluarganya merasa terpukul batinnya dan merasa malu ketika pinangan mereka untuk menjodohkan putri Bu Sengkin dan Nandini, yaitu Bu Sioklan, dengan Kao Chin Liong, ditolak mentah-mentah dan secara yang kasar oleh keluarga Kao. Penolakan ini tentu saja mendatangkan perasaan marah dan dendam di pihak keluarga Bu, akan tetapi pada saat terjadi penolakan, tentu saja Bu Sengkin tidak berani untuk memperlihatkan kemarahannya. Penolakan ini pula yang menambah perasaan anti di dalam hati keluarga Bu terhadap istana. Memang sejak dahulu mereka itu tidak suka kepada kerajaan penjajah, apalagi kini mereka merasa dihina oleh seorang jenderal muda dan keluarganya, maka sikap mereka yang tidak suka terhadap kerajaan Manchu makin menebal. Apalagi di situ terdapat Nandini, putri Nepal yang pernah menjadi panglima Nepal dan dikalahkan oleh pasukan-pasukan kerajaan. Putri ini membujuk-bujuk kepada suaminya untuk tidak tinggal diam dan membangkitkan jiwa patriot Bu Sengkin untuk menentang pemerintah penjajah. Inilah sebabnya maka Bu Sengkin atau Bu Tai Hiap diam-diam bergabung dengan para pendekar yang diam-diam menentang dan memusuhi kerajaan Manchu. Dan dalam hal ini, Bu Tai Hiap memperoleh teman-teman yang baik, yaitu dari golongan Xiao Limpai yang kini secara terang-terangan dimusuhi oleh Kaisar Yung Cheng. Para Huisyo pengurus kuil Hok Taekong adalah Huisyo-Huisyo yang condong berpihak kepada Xiao Limpai dan hal ini tidaklah aneh karena Ciong Huisyo yang menjadi ketua kuil itu adalah anak murid Xiao Limpai pula. Maka terjadilah pertemuan antara Bu Tai Hiap dan Ciong Huisyo itu yang dilakukan dengan rahasia. Mereka sudah muncul? Tentu mereka tidak berani turun tangan di siang hari. Malam nanti aku akan siap menghadapi mereka, harap Ciong Suhu jangan khawatir. Bahkan peristiwa ini amat kebetulan sekali. Kalau di sini terjadi penyerangan dari luar, dan ketika kami menghadapi mereka, maka dengan mudah Ciong Suhu akan dapat melarikan pangeran tanpa ada yang menduga kalau Ciong Suhu yang melakukannya. Mereka lalu bicara bisik-bisik mengatur siasat dan rencana selanjutnya. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa di antara para tamu yang bersembahyang itu terdapat seorang nenek bongkok yang juga bersembahyang dan mulutnya berkemak-kemik minta berkah. Dengan terbongkok-bongkok, nenek itu membakar kertas dan berjalan masuk ke ruangan dalam kuil sambil menengok ke kanan-kiri, mencari-cari. Seorang Huisyo cepat menghampiri dan menegur. Hei, nenek, engkau hendak kemanakah? Tidak diperkenankan masuk ke dalam. Ah, Xiao Suhu. Aku ingin bertemu ketua kuil, aku ingin menghaturkan terima kasih karena cucuku telah terkabul permintaannya dan memperoleh seorang anak laki-laki. Aku ingin Ciong Huisyo memilihkan nama untuk cucu buyutku itu. Dan nenek itu memaksa masuk terus. Tapi,
Ciong Suhu sedang sibuk. Ah, apa sukarnya memberikan nama saja? Biarlah aku mengganggu sebentar, beliau tentu tidak akan marah. Di manakah beliau? Tidak boleh, nanti Pincang mendapat marah. Huisio muda itu hendak menghalang, akan tetapi dia merasa tidak enak juga untuk berkeras terhadap seorang nenek dan nenek itu kini sudah mendekati ruangan tamu di mana Ciong Huisio masih bercakap-cakap dengan Bu Sengkin. Mendengar ribut-ribut di luar kamar tamu itu, Ciong Huisio memberi isyarat kepada Bu Tai Hiap, lalu membuka pintu dan berteriak. Ada apakah ribut-ribut di situ? Dan diam-diam dia merasa terkejut dan curiga melihat seorang nenek tua renta sedang berbantahan dengan seorang Huisio. Agaknya si nenek hendak memaksa masuk. Maaf, Suhu, nenek ini nekat saja hendak menghadap Suhu, katanya hendak minta diberi nama untuk cucu buyutnya. Melihat Ciong Huisio, nenek itu cepat menghampiri dan menjatuhkan dirinya berlutut. Mohon kemurahan hati lo Suhu. Karena kami sekeluarga sudah berjanji, maka setelah cucu saya melahirkan, kami sekeluarga mengharap agar Lo Suhu memberikan sebuah nama untuk anak itu. Omitohut. Kiranya demikian? Huisio tua itu berkata halus, menarik napas panjang, lalu melanjutkan. Beri saja nama Tionggi. Terima kasih, Lo Suhu. Kata nenek itu dengan gembira sambil memberi hormat dan matanya mengerling ke arah pintu kamar tamu dari mana ia dapat melihat Bu Tai Hiap yang duduk di bangku dan memandang keluar dengan sikap tidak sabar karena gangguan itu. Setelah mengaturkan terima kasih berkali-kali, dan matanya yang tua itu kembali memandang ke kanan kiri seperti biasa sikap orang tua yang pikun dan ingin tahu segala, nenek itu lalu melangkah ke dalam. Huisio muda itu cepat menghadang. Engkau hendak kemana, Nek? Mau keluar, kemana lagi? Tanya nenek itu dengan sikap pikun dan ia terus saja berjalan tanpa mempedulikan orang lain sehingga ia sampai di pintu tembusan dan menjenguk ke dalam. Akan tetapi sekali ini Ciong Huisio sendiri yang melangkah maju dan memegang lengan nenek itu. Lengan yang lemah tanpa tenaga, pikirnya dan dia melepaskan kembali pegangannya. Nek, jalan keluar bukan ke sana. Huisio muda itu lalu memberi petunjuk dan sekali ini nenek itu keluar dari dalam kuil. Lalu terbongkok-bongkok berjalan ke jalan raya, mulutnya berkali-kali membisikkan nama Tionggi. Akan tetapi ketika nenek itu telah tiba di tempat yang jauh dari kuil itu dan ia sudah merasa yakin bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, ia lalu memasuki sebuah rumah kecil dan sikapnya menjadi berbeda sama sekali. Gerakannya sigap ketika dia masuk ke dalam rumah itu dan ketika ia disambut oleh seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, ia lalu mengeluh. Sampai lelah punggungku harus kutekuk terus? Jelas, orang Shibu itu berada di sana, sedang berunding dengan ketua kuil. Dan engkau tidak melihat bayangan pangeran? Tanya laki-laki tinggi besar itu. Tidak ada, akan tetapi aku yakin dia berada di dalam sebuah kamar. Tidak ada jalan lain, kita harus berusaha memasukinya malam ini. Laki-laki tinggi besar itu mengangguk. Memang kupikir juga begitu. Akan terjadi keributan malam ini di kuil. Tak lama kemudian, laki-laki tinggi besar dan seorang wanita yang cantik keluar dari rumah itu dan memanggil pemilik rumah yang mereka sewa selama 2 hari. Nenek itu tidak nampak lagi dan setelah mereka berdua pergi, seorang Huisio datang ke situ dan bertanya-tanya tentang seorang nenek. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang tahu dan pemilik rumah itu hanya memberitahu bahwa yang menyewa rumahnya adalah seorang laki-laki tinggi besar dan istrinya yang cantik. Tentu saja Huisio itu segera memberi laporan kepada ketuanya, dan Ciong Huisio mengerutkan alisnya. Dia memang sudah merasa curiga kepada nenek tadi, akan tetapi karena nenek itu sudah hilang dan tidak ada yang mengetahuinya, dia pun hanya memesan kepada anak buahnya agar malam itu mereka berjaga-jaga dengan penuh kewaspadaan. Peristiwa bermalamnya pangeran di kuil itu memang merupakan hal yang kebetulan dan sama sekali tidak diduga-duga orang. Semenjak orang-orang Kang Ou mendengar bahwa pangeran mahkota pergi seorang diri, banyak yang membayanginya, banyak pihak hendak mengganggunya, akan tetapi ada pula yang melindunginya sehingga pihak yang hendak mengganggunya masih ragu-ragu. Akan tetapi, seperti seekor lalat memasuki sarang laba-laba, pangeran itu dengan kehendak sendiri masuk ke dalam kuil bahkan minta bermalam di situ, tidak tahu bahwa kuil itu adalah sarang dari orang-orang yang tidak suka kepada kerajaan ayahnya. Bahkan orang-orang Xiao Limpai adalah orang-orang yang banyak menaruh dendam kepada ayahnya.
Juga para pelindungnya tidak ada yang mengira bahwa ketua kuil itu adalah bekas murid Xiao Limpai pula sehingga mereka enak-enak saja dan mengira bahwa pangeran itu berada di tempat yang aman. Padahal, sesungguhnya pangeran itu seperti seekor anak domba yang memasuki guha serigala. Malam itu tidak terang bulan. Malam yang cerah dan indah sekali, seolah-olah tidak akan pernah terjadi hal-hal yang buruk. Lewat senja, tidak seperti biasanya, kuil Hok Taekong telah menutupkan pintunya. Baru saja pintu itu ditutup, terdengar ketukan pada pintu itu. Setelah ketukan-ketukan itu diulang, seorang Huishio berkata dari balik pintu. Malam ini kami tidak menerima tamu, karena kami sedang mengadakan upacara sembahyang yang penting. Harap suka kembali besok saja. Akan tetapi, dari luar pintu terdengar suara yang besar dan parau. Saudara, Pinceng bukanlah tamu hendak bersembahyang, melainkan dua orang saudara yang ingin mohon bertemu dengan Ciong Lo Suhu. Mendengar ucapan ini, lubang di tengah-tengah pintu itu terbuka dan sebuah mata Huishio penjaga, mengintai dari dalam. Ketika mata itu melihat bahwa yang berdiri di depan pintu itu adalah dua orang Huishio, yang seorang lagi agak kecil, dia merasa heran. Jiwi siapakah dan dari mana? Ada keperluan apa hendak menghadap Ciong Suhu? Huishio yang tinggi besar itu memandang ke kanan kiri dan belakang, kemudian menjawab dengan suara berbisik. Kami adalah Huishio Xiao Limpai yang dikejar-kejar, mohon perlindungan. Omitohut. Mata di balik lubang itu terbelalak. Sebentar, Pinceng harus melaporkan dulu kepada Suhu. Tak lama kemudian, pintu itu terbuka dan Ciong Huishio sendiri yang menyambut mereka. Kedua orang Huishio itu memberi hormat kepada Ciong Huishio yang dibalas oleh ketua kuil Hok Taekong itu. Mari silakan, mari kita bicara di Lian Hutia. Setelah tiba di ruangan berlatih silat, dua orang Huishio ini melihat betapa di situ telah berkumpul banyak Huishio dan mereka semua memandang dengan mata penuh selidik. Ciong Huishio sendiri juga memandang penuh selidik. Dia memang jarang pergi ke Xiao Limpai dan tentu saja tidak banyak mengenal Huishio Xiao Limpai, akan tetapi kalau memang benar mereka ini Huishio Xiao Limpai yang dikejar-kejar tentara pemerintah, tentu saja dia harus membantu mereka. Huishio tinggi besar itu bermuka hitam sekali dengan mata lebar, nampak gagah, sedangkan Huishio yang lebih kecil bermuka kuning dan kasar sehingga ketampanannya lenyap oleh kekasaran mukanya, juga matanya agak juling. Kalian berdua dari kuil mana? Dan mengapa malam-malam tiba di kota ini? Ciong Huishio bertanya dan penuh curiga. Kami adalah anak murid Xiao Limpai yang datang dari kuil Xiao Limpai yang dibakar oleh Kaisar Lalim. Kami dikejar-kejar dan berhasil melarikan diri sampai di sini. Mendengar bahwa Ciong Suhu adalah bekas anak murid Xiao Limpai pula, maka kami mohon perlindungan dan mengharap agar dapat diterima di kuil sini, kata Huishio yang bertubuh kecil dengan suara mohon dikasihani. Omitohut, sudah tentu saja Pinceng tidak akan menolak. Akan tetapi, di dalam keadaan genting seperti ini kita harus bersikap hati-hati. Coba Jiwi perlihatkan beberapa jurus Xiao Limpai agar Pinceng tidak ragu-ragu lagi bahwa Jiwi benar-benar murid Xiao Limpai. Huishio bertubuh kecil itu memandang Huishio tinggi besar muka hitam. Silakan Su Heng. Baik, saya akan mainkan Pek Hokun dari Xiao Limpai, katanya dan segera Huishio muka hitam ini bersilat. Ternyata gerakannya cukup gesit dan mantap, dan karena tubuhnya memang tinggi besar, maka dia nampak gagah. Melihat gerakan ini, diam-diam ketua Hok Taekong itu girang sekali. Orang ini merupakan tenaga bantuan yang boleh diandalkan, pikirnya. Setelah selesai bersilat, Huishio muka hitam itu berhenti dan tidak nampak dia terengah-engah, tanda bahwa dia sudah menguasai pula ilmu pernapasan dengan baik. Sekarang saya hendak mainkan Lobon Kun, kata Huishio bertubuh kecil dan dia pun cepat bergerak dan bersilat. Kembali Ciong Huishio gembira sekali. Si kecil ini gerakannya luar biasa gesitnya, dan pukulan-pukulannya sudah matang, padahal Lohan Kun bukan ilmu silat yang sembarangan saja. Ternyata dua orang ini benar-benar murid Xiao Limpai yang tergolong baik ilmu silatnya, agaknya tidak selisih banyak dengan kepandaiannya sendiri. Bagus. Jiwi memang murid-murid Xiao Limpai. Nah, dengarlah. Adanya kami bercuriga dan bersikap hati-hati adalah karena kita semua menghadapi urusan yang besar sekali. Mari kita bicara di dalam dan Pinceng mengharapkan bantuan Jiwi untuk melakukan penjagaan. Huishio tua itu mengajak dua orang tamunya masuk di dalam dan memberitahukan segala urusannya dengan suara bisik-bisik.
Kedua Huishio pendatang baru itu mengangguk-angguk dan nampak serius sekali. Mereka adalah musuh-musuh kerajaan, tentu saja mereka bersiap siaga untuk membantu teman seperjuangan, apalagi mengenai urusan yang demikian pentingnya. Akan tetapi, Ciong Lo Suhu, kalau memang ada musuh-musuh pangeran yang hendak membunuh pangeran itu, mengapa pula pendekar yang membantu kita itu? Siapa namanya, Butai Hiap? Kenapa dia harus menentang musuh-musuh pangeran itu? Tanya Huishio kecil yang bernama Tan Tek Ho Siang. Omitohut, memang sebaiknya kalau Pinceng beritahu. Pertama, kalau sampai pangeran terbunuh di sini, tentu kita semua akan celaka, apalagi kalau ketahuan bahwa Pinceng adalah murid Xiao Limpai. Kedua, pangeran ini bukan orang jahat, melainkan seorang yang bijaksana sekali, walaupun dia adalah seorang pangeran Manchu. Ketiga, dengan adanya penyerbuan kaum sesat itu, terbuka kesempatan bagi kita untuk menculik pangeran itu dan tuduhan tentu akan jatuh kepada kaum sesat yang melakukan penyerbuan untuk membunuh pangeran. Untuk apa kita menculik pangeran penjajah itu? Tanya Lim Kun Ho Siang, si tinggi besar muka hitam. Untuk membalas kematian saudara-saudara kita yang dibunuh Kaisar, kenapa kita tidak membunuh saja dia? Omitohut. Semoga Sang Buddha memberi penerangan pada batinmu yang gelap oleh dendam pribadi, kata Huishio tua itu dengan alis berkerut. Bukan urusan kita para Huishio soal bunuh-membunuh itu. Pula, kita ingin menahan sang pangeran sebagai sandera untuk memaksa Kaisar agar menghentikan permusuhannya kepada Xiao Limpai, dan agar membebaskan para pendekar yang ditahan. Dua orang Huishio itu mengangguk-angguk. Baiklah. Kami berdua akan membantu dan malam ini kami akan menjaga dengan penuh kewaspadaan agar jangan sampai ada yang dapat mengganggu sang pangeran. Malam ini amatlah sunyi di kuil Hok Taekong. Nampaknya saja sunyi, akan tetapi sebetulnya, semua Huishio dikerahkan untuk melakukan penjagaan, terutama sekali di sekitar kamar di mana pangeran tinggal. Dua orang Huishio tamu juga berjaga-jaga di sekitar kamar itu dan melihat silat kedua orang ini. Ciong Huishio bahkan memberi tugas kepada mereka berdua untuk melakukan penculikan terhadap sang pangeran itu dengan dalih menyelamatkannya dan melarikannya keluar kuil di mana sudah menanti kuda di belakang kuil. Sedangkan Huishio-Huishio lain hanya membantu Butai Hiap, kalau pendekar itu akan kewalahan menghadapi pihak lawan yang diperkirakan akan kuat sekali, apalagi melihat hadirnya Ngo Okei di kota itu. Anehnya, yang tidak sunyi malah di dalam kamar Pangeran Qian Liong. Pangeran ini menemukan kitab syair kuno di dalam kamar tamu itu, syair tulisan Lipo yang termasyur. Kini dengan suara merdu, dengan penuh perasaan pangeran muda itu membaca syair kuno dengan tenangnya, suaranya memecahkan kesunyian malam itu. Sungguh aneh, kuil yang biasanya kalau malam terdengar suara orang membaca liemkeng, nyanyi pujaan keagamaan, diiringi ketukan kayu yang nyaring kini tidak terdengar, dan sebaliknya terdengar suara orang membaca sajak. Semua orang berhati tegang. Dan orang yang menjadi pusat perhatian dan ketegangan itu malah enak-enak dengan tenangnya membaca sajak. Akan tetapi, kalau para Huishio itu sempat mengintai ke dalam kamar itu, tentu mereka akan terkejut dan terheran-heran. Mereka mendapat perintah untuk berjaga tanpa mengeluarkan suara, maka tak seorang pun di antara mereka yang berani meninggalkan pos penjagaan, apalagi untuk mengintai kamar pangeran yang dijaga ketat itu. Keadaan inilah yang dimanfaatkan oleh kedua orang Huishio pendatang baru itu dan sungguh perbuatan mereka amat luar biasa. Dengan gerakan amat hati-hati, seperti dua bayangan setan saja, mereka itu menyelinap dan memasuki kamar pangeran itu melalui atas genteng di mana mereka memang bertugas jaga. Mereka sebagai orang penting dalam urusan penculikan pangeran ini memang berjaga di atas sedangkan semua Huishio lainnya disuruhnya berjaga di bawah. Melihat bayangan berkelebat dan tahu-tahu ada dua orang memasuki kamarnya, tentu saja sang pangeran terkejut bukan main dan sebelum dia sempat mengeluarkan suara, orang tinggi besar itu telah menekan pundaknya, membuat tubuhnya lemas dan dia tidak mampu bersuara, sedangkan orang yang tubuhnya kecil terus menyambar kitab syair kuno itu dan melanjutkan pembacaan sajak. Pangeran Qian Liong memandang bengong. Huishio bertubuh kecil itu dapat membaca sajak itu dengan suara yang walau tidak persis sekali, mirip sekali dengan suaranya sendiri, dan lebih lantang. Sementara itu, Huishio yang tinggi besar itu sudah mendekatkan mulutnya kepada telinganya dan berbisik, membuat pangeran itu menjadi semakin terheran-heran. Tenanglah, pangeran. Paduka terancam bahaya maut. Kami berdua datang untuk menyelamatkan Paduka. Huishio-Huishio itu hendak menculik Paduka, dan ada penjahat-penjahat hendak membunuh Paduka.
Hamba tidak dapat bicara banyak, akan tetapi harap Paduka menurut saja. Mengertikan dan percayakah Paduka kepada kami? Biarpun terbelalak dan terheran-heran memandang kepada dua orang Huisyo aneh ini, namun Pangeran Qian Liong yang sudah banyak mengalami hal aneh dan banyak bertemu dengan orang-orang Kang Ou yang wataknya luar biasa, mengangguk. Tentu saja dia percaya, karena kalau tidak percaya, mau apa lagi? Dua orang ini kalau hendak berniat buruk, tentu tidak akan banyak bicara lagi dan tentu akan langsung saja membunuhnya. Perlu apa mereka ini membohonginya? Bagus, kata atau bisik Huisyo tinggi besar muka hitam itu dengan lirih. Sedemikian lirihnya sehingga tertutup sama sekali oleh suara rekannya yang membaca sajak dengan suara sang pangeran dengan lantangnya itu. Harap Paduka dengar baik-baik. Teman hamba ini akan menyamar menjadi Paduka, dan Paduka akan dirias agar berubah menjadi dia, Paduka dan dia bertukar tempat. Jadi yang diculik nanti adalah dia, bukan Paduka. Mengertikah? Selanjutnya Paduka ikut dan menurut saja semua permintaan hamba. Kembali sang pangeran mengangguk dan tersenyum, karena dia mulai merasa tertarik dan gembira menghadapi pengalaman baru yang aneh ini. Dan kini giliran kedua orang Huisyo itulah yang terheran-heran, juga kagum. Pangeran ini, dalam keadaan bahaya, setelah diberitahu akan keadaannya, malah tersenyum dan nampak gembira. Dan terjadilah kini hal yang lebih aneh lagi. Setelah menerima bisikan si tinggi besar itu yang membebaskan totokannya, kini Huisyo kecil itu menyerahkan kitab syair kepada pangeran dan atas isyarat Huisyo tinggi besar. Pangeran itu melanjutkan bacaan sajak Huisyo bertubuh ramping itu dengan suara gembira dan lantang. Dan kini dia melihat hal yang aneh. Huisyo bertubuh kecil itu meraba-raba kepalanya dan gundulnya tanggal dan di bawah topeng gundul itu nampak rambut seorang wanita yang hitam halus. Kiranya Huisyo bertubuh ramping yang pandai meniru suaranya dan pandai membaca sajak itu adalah seorang wanita yang menyamar. Pangeran ini merasa semakin heran ketika wanita itu meraba-raba mukanya yang kembali ada topeng seperti kulit yang copot dari muka itu dan nampaklah wajah yang kulitnya putih kemerahan, wajah seorang wanita cantik. Dan mata itu kini tidak lagi juling. Wanita itu mendekatinya sambil berbisik. Maaf, Pangeran, dan mulailah wanita itu mendandaninya. Pangeran Qian Liong hanya mencium bau harum keluar dari rambut wanita itu ketika wanita itu memakaikan topeng kepala gundul dan wajah Huisyo itu. Sayang, kata wanita itu lirih. Paduka tentu tidak dapat membuat mata Paduka juling. Tanpa menghentikan suara bacaan sajaknya, Pangeran Qian Liong mencoba menjulingkan matanya, dan wanita cantik itu tersenyum geli, nampak giginya yang putih seperti mutiara. Lumayan juga, katanya. Akan tetapi malam ini tidak perlu Paduka. Menjulingkan mata, hanya kalau perlu saja. Dan ada teman hamba ini yang akan melindungi Paduka. Tak lama kemudian, selesailah pangeran itu didandani dan biarpun dalam keadaan tergesa-gesa itu dia tidak persis sekali, namun memang mirip dengan Huisyo juling tadi. Sekarang maafkan hamba, terpaksa hamba harus mengganti pakaian Paduka, dan wanita itu pun menanggalkan jubah Huisyo-nya yang besar dan nampaklah bahwa di bawah jubah itu ia memakai pakaian dalam wanita yang tipis sehingga nampak bentuk tubuhnya yang padat dan menggerahkan. Pangeran Qian Liong bukan seorang yang mata keranjang, akan tetapi dia pun seorang jujur, maka dia tidak membuang muka melainkan memandang dengan sinar mata memancarkan kekaguman yang jujur tanpa ada kekurang ajaran, membuat wanita itu menjadi merah kedua pipinya. Dengan cepat wanita itu lalu membantu temannya menanggalkan pakaian luar pangeran itu, dan ia pun memakai pakaian pangeran itu, juga topinya dan dari saku baju dalamnya dikeluarkanlah sebuah kantong terisi bermacam-macam perabot untuk menyamar. Di depan cermin yang terdapat di kamar itu, dengan cekatan sekali wanita itu melakukan sesuatu dengan mukanya, rambutnya dan ketika ia kemudian menghadapi sang pangeran, Pangeran Qian Liong hampir berseru saking kagetnya melihat wajahnya pada wanita itu. Begitu serupa. Kini mereka berdua memakaikan jubah Huisyo itu pada sang pangeran dan kini mereka bertukar sepatu dan lengkaplah sudah pertukaran itu. Cepat, ada suara di luar, tiba-tiba pangeran palsu itu berbisik. Temannya, Huisyo yang tinggi besar bermuka hitam itu mengangguk. Jangan mengeluarkan suara, pangeran, kata si tinggi besar dan tiba-tiba dia sudah mengempit tubuh pangeran yang sudah berubah menjadi Huisyo itu, dibawa melayang naik melalui genteng dan di lain saat mereka telah tiba di atas wuungan, mendekam di balik wuungan. Memang terdengar suara orang di bagian depan, dan semua Huisyo mendengar suara orang bicara itu,
Tapi mereka, tanpa adanya perintah, tidak ada yang berani keluar, melainkan menanti dengan hati penuh ketegangan. Ada suara ribut apa di luar? Terdengar suara. Pangeran, itu dari dalam kamar. Semua orang terkejut, tidak ada yang menjawabnya dan tiba-tiba lilin di dalam kamar itu dipadamkan. Mereka semua berlega hati. Agaknya sang pangeran merasa lelah dan hendak tidur, pikir mereka. Suara orang bicara itu datang dari ruangan tengah kuil. Terdengar suara seorang pria tertawa mengejek, suaranya lantang sekali. Itulah suara Bu Sengkin, atau Butai Hiap yang memang telah berjaga-jaga dan begitu muncul bayangan 5 orang yang berkelebat cepat, dia pun meloncat keluar dari tempat persembunyiannya bersama seorang wanita cantik yang bukan lain adalah Cui Beng Sian Li Tang Chun Chiu, seorang di antara istri-istrinya yang terlihai. Memang pendekar ini yang maklum akan kehebatan 5 orang Ngo Okei, telah mengajak istrinya yang dapat diandalkan ini, untuk membantunya. Hahaha, sekarang lengkaplah sudah. Kelima orang Ngo Okei sudah berkumpul di sini, katanya sambil tertawa. Memang Butai Hiap ini merupakan musuh lama dari Ngo Okei. Dahulu, ketika dia merantau bersama mendiang Sim Lon Chi, yaitu istrinya atau ibu kandung dari Cisian, dia pernah bentrok dan dikeroyok oleh 3 orang di antara Ngo Okei, yaitu Toa Okei, Ji Okei dan Sem Okei. 3 orang dari Ngo Okei itu memang lihai bukan main sehingga dalam pertempuran itu, Sim Lon Chi yang tidak sehat badannya terluka dan terpaksa Butai Hiap membawa lari istrinya, dikejar-kejar oleh 3 orang dari Ngo Okei itu. Dan kemudian, baru-baru ini ketika Pangeran Qian Liong hendak dilarikan Su Okei dan Ngo Okei, 2 orang terakhir dari Imkan Ngo Okei, Butai Hiap mempermainkan mereka berdua yang baru dijumpainya pada saat itu. Memang dahulu, ketika pertama kalinya Butai Hiap bertanding melawan 3 orang pertama dari Imkan Ngo Okei, 2 orang terakhir ini tidak ada sehingga baru pertama kali itulah mereka saling bertemu, walaupun tentu saja mereka sudah saling mengenal nama. Kiranya orang Shibu masih hidup dan ikut menjaga di sini. Bagus, dengan demikian kami dapat sekali tepuk. Orang Shibu mata keranjang, engkau berganti istri lagi. Su Okei mengejek. Ini istri barumu, ya? Engkau memang pandai pilih perempuan, cantik juga istri barumu ini. Bersambung ke bab 50. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.